Sampai suatu ketika dia kesulitan uang, kemudian datang memohon pertolongan kepadaku. Karena dia sedang terdesak, ya Allah, aku katakan kepadanya, aku mau nolong kau asal kau mau tidur sama aku. Kali ini dia tidak menolak, ya Allah. Tetapi ketika aku sudah menguasainya, dia pun berkata, jangan kau lakukan ini, takutlah engkau kepada Allah. Begitu namamu disebutnya, ya Allah, bergetar badanku, takut aku, ya Allah. Aku tinggalkan dia, bahkan bukan uang saja aku kasih dia emas, aku suruh dia pulang. Bila aku melakukan hal ini karena aku benar takut karenamu, ya Allah, keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Terbuka pula, geser balik, tapi masih belum bisa keluar. Jadi amalan menahan hawa nafsu terhadap wanita itu memang luar biasa. Bahwa ternyata, Bu, ya, kesimpulan dari hadis ini, hadis Bukhari nomor 2272, bahwa ternyata amal yang kita niatkan ikhlas karena Allah itu bisa mengeluarkan kita dari kesulitan yang teramat besar. Amal baik yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah itu akan mudah mengeluarkan kita dari kesulitan besar. Dan hadis ini cukup masyhur sebetulnya, sering Bapak dengar. Jadi kisah hadis ini, Pak, ada 3 orang yang berteduh di dalam gua. Kemudian batu gua itu mengelinding, jatuh dan menutup mulut gua tersebut. 3 orang ini sama sekali tidak bisa keluar dari gua itu. Salah satu di antara mereka mengatakan, tidak ada jalan lain saat ini agar kita bisa keluar dari gua ini, melainkan menceritakan amal-amal baik kita yang pernah kita lakukan yang ikhlas karena Allah. Coba dengan amal itu kita bertawassul, mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita dari kesulitan ini. Nah, orang pertama berdoa, tetapi redaksinya berbeda dalam hadis ini. Jadi yang beberapa redaksi mengatakan dia memerah susu sapi, tapi kalau dalam redaksi ini dia memang suka memberikan susu kepada ayah dan ibunya, dan dia pernah berjanji bahwa susu sapi perahanku ini, ya Allah, tidak pernah aku berikan kepada anak dan istriku terlebih dahulu sebelum kedua orang tuaku meminumnya terlebih dahulu. Redaksi hadis lain, dia pulang dari memerah sapi kena lama. Dalam redaksi hadis Bukhari ini, dia pas mencari kayu, setelah memerah susu, dia pergi mencari kayu, terlalu lama pulang sampai ke rumah orang tuanya. Pergi dia ke rumah orang tuanya, sudah capek aku mengetuk pintu, wahai Allah, tetapi orang tuaku tidak bangun. Aku bawa susu itu pulang ke rumah dan anakku menangis-nangis di bawah kakiku, tapi aku tidak mau memberikan susu itu karena aku telah berjanji aku tidak akan memberi kepada siapapun sebelum kedua orang tuaku meminumnya terlebih dahulu. Dan dia berdiri di pintu rumah orang tuanya sambil memegang air susu itu sampai orang tuanya bangun. Nah, itulah bakti dia kepada orang tuanya, Pak. Bila aku melakukan hal ini mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah, lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Bergeraklah batu itu. Itulah dahsyatnya amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Jadi kadang amal kita itu, Bu, dia tidak besar tapi kita ikhlas. Banyak tuh, Pak, ya, amalan yang kecil-kecil rasanya yang tidak membuat kita akan menceritakan ke orang lain. Misalnya ngasih makan kucing, kan itu tidak akan kita ceritakan ke orang lain, Pak, berapa butir lah makan kucing. Bentuk sepele, tapi itu bisa menjadi perantara keluarnya kita dari masalah. Nolong orang sikit-sikit, ya Bu, yang ngangkatkan barang orang, nolong orang masak. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pernah mencintai sepupu perempuanku.
Aku pernah menggodanya, tetapi dia tidak mau bersamaku. Aku cinta betul sama dia, ya Allah. Sampai suatu ketika dia kesulitan uang, kemudian datang memohon pertolongan kepada aku. Karena dia sedang terdesak, ya Allah, aku katakan kepadanya, aku mau nolong kau, asal kau mau tidur sama aku. Kali ini dia tidak menolak, ya Allah. Tetapi ketika aku sudah menguasainya, dia pun berkata, jangan kau lakukan ini, takutlah engkau kepada Allah. Begitu namamu disebutnya, ya Allah, bergetar badanku, takut aku, ya Allah. Aku tinggalkan dia, bahkan bukan uang saja aku kasih dia emas, aku suruh dia pulang. Bila aku melakukan hal ini karena aku benar takut karenamu, ya Allah, keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Terbuka pula, geser balik, tapi masih belum bisa keluar. Jadi amalan menahan hawa nafsu terhadap wanita itu Pak, memang luar biasa untuk mengeluarkan kita. Tapi kalau macam-macam sekarang ini Bu, susah untuk menghindarinya Pak. Mudah-mudahan diselamatkan Allah lah kita, janganlah diuji dengan hal seperti ini. Jangankan kita Bu, ada ustaz sedang ceramah ditangkap polisi, hampir digeruduk massa polisi itu. Polisi dah tidak mau mengungkapkan Pak sebenarnya Pak, tapi karena massa sudah mulai beringas, akhirnya sampaikan polisi bahwa ustaz ini telah mencabuli 2 orang santrinya. Akhirnya dibuka jadinya Pak, barulah terdiam masyarakat. Sekelas ustaz aja lewat sekarang nih Pak. Jadi memang ini sangat berat. Ada dulu pedagang baju Bu, ganteng. Jadi dia jualan baju, ada perempuan jatuh cinta betul sama dia nih Pak. Ceritalah perempuan ini ke nenek-nenek, bagaimana supaya dia bisa dekat dengan aku, Nek. Aku ngatur nenek ini, jahat lah Pak. Dipanggilnya anak muda nih, aku ada dapat surat dari anak aku tapi aku tidak bisa baca, bisa tidak tolong dibacakan? Diajaknya masuk ke rumah tuh, langsung perempuan ini dikuncinya rumah tuh. Aku udah lama suka sama kau. Kalau kau tidak mau sama aku sekarang, aku teriak keluar, kau telah menggoda aku. Kan daripada kena fitnah nih Pak. Aku teriak, aku bilang kau mengganggu aku. Akhirnya dia bilang, oke, aku mau, tapi kasih waktuku sebentar untuk ke belakang. Dikasihlah ke kamar mandi Pak. Nampak dia kotoran Bu, dilapkannya lah mulai dari kepala. Ampuni aku ya Allah, karena aku memberikan najis di tubuhku. Dilepongnya lah Pak semua kotoran itu ke badannya. Itu keluar dia Bu, aku sudah siap. Gila kau nih, kata perempuan nih, keluar kau dari rumah aku. Sambil ketawa dia keluar Bu, selamatlah dia. Itulah cara dia keluar. Tapi Bu, semenjak dia cuci kotoran itu dari badannya, sejak itulah keluar bau harum dari tubuhnya. Itu keajaibannya Pak, dia berhasil menahan. Sempat kita tuh Pak, nggak usah lah teriak-teriak kau lagi, mau aku nya, nggak perlu bahasa paksa. Itu berat tuh Pak. Itu ternyata Bu ya, ada memang orang-orang yang diberikan Allah kekuatan demikian. Ada laki-laki ini Bu, dia amalannya biasa-biasa saja, tapi dia memang bisa terjaga dari wanita. Ada udah sesoleh-solehnya dia Bu, tidak bisa hilang Pak. Itu memang ujian betul dari Allah. Kalau di zaman sahabat dulu ada Bu, tapi gara-gara kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas Pak. Ada laki-laki suka memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai dibilangnya tidak ada orang yang suka dia jadi imam loh, di Kufah nih. Sampai Umar bin Khattab menurunkan tim Pak, bertanya ke masjid-masjid, betul tidak orang tidak suka sama Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur dia jadi imam? Rupanya semua orang tidak ada suka kami. Dia siapa yang menyampaikan ini khalifah? Disebutkanlah oleh Khalifah Umar bahwa nih yang menyampaikan orang tidak senang sama kau. Akhirnya diangkat Sa'ad bin Abi Waqqas tangannya ke langit, Pak. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang telah memfitnah aku. Bukakanlah aibnya di masa tuanya. Akhirnya Bu,
panjang umur bapak yang kena doa kan. Udah tidak sanggup jalan, tidak mau juga mati-mati pak. Tapi gatal minta ampun pak, suka ganggu-ganggu perempuan. Nah, itu aibnya di masa tua. Jadi takutnya kalau bapak yang tua-tua suka-suka megang anak-anak gadis itu, takutnya adalah kena doa sama orang mungkin bu ya, mungkin jahat dia dulu. Akhirnya doakan orang. Cucu atu, di pangkunya juga cucu orang bu. Ada, memang dia sebetulnya tidak masalah pak, cuman sama dengan orang memakai pakaian ke masjid bu ya. Pakai baju kaos, pakai celana jin selama menutup aurat sah secara fikih. Tapi patut atau tidak, itu misalnya pak. Kita aja misalnya nih bu ya, punya anak gadis pak, udah balik dia menciumnya pun malu kita, atau anak kandung sendiri itu. Ini anak saya perempuan semua ini bu, udah gadis-gadis tuh pak, menciumnya pun malu. Dia dekat ke kita pun segan. Itu anak kandung tuh pak. Tidak mungkin lah anak orang, anak bapak, sinilah, sini sama bapak sayang, di pangkunya anak orang, ya itu bahaya tuh pak. Sebetulnya tidak masalah secara tidak masalah bu, cuman patut atau tidak, itu sebetulnya pak. Karena kita tuh harus memikirkan dampak etik juga nih pak. Ini sesuai etika atau tidak. Nah kemudian yang ketiga berdoa pak. Ya Allah, aku dulu pernah punya beberapa orang karyawan. Jadi ketika menerima gaji, ada yang tidak sabar, ngamuk dia pak, ditinggalkannya gajinya. Entah temperamen dia mungkin pak, pergi aja dia. Dan uang gajinya itu aku usahakan, beli onta, beli kambing, dan terus banyak sampai punya budak-budak ontanya tuh bu yang jaga. Dan dia datang lagi meminta gajinya. Aku dulu nak sempat ngambil gaji aku, sekarang aku minta. Ditunjuknya lah, kau nengok onta itu sama budak itu sekalian itu semua dari uang gajimu. Jangan kau permainkan aku cuma mau minta gaji aku. Kalau kita kan gaji kita kasih itu pak. Tapi dia tidak bu, itu semua punya kau, ambil semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya ya Allah, tanpa meninggalkan sedikit pun. Kalau aku melakukan itu mengharapkan keridhoanmu, keluarkanlah kami dari masalah ini. Barulah terbuka besar pak. Jadi memang amalan ikhlas itu bisa menolong kita keluar dari kesulitan. Jadi ketika bapak ibu sulit, ingat aja amal yang pernah paling ikhlas yang bapak ibu lakukan. Kadang yang kecil-kecil tuh pak, itu yang jadi perantara keikhlasan tuh. Pernah nolong orang ikhlas, pernah apa. Karena memang ternyata bisa niat ikhlas bisa mengeluarkan kita dari kesulitan.